Detik-detik sosok diduga Dajjal tiba muncul di Israel bikin geger. Begini penampakannya bikin merinding. Jadi memang disambut baik oleh orang-orang Yahudi ya, oleh rabinya Yahudi. Rabi Yahudi itu maksudnya adalah pemuka agamanya Yahudi. Namun yang sangat mengejutkan, ada juga kabar yang beredar bahwa Yanuka yang dianggap sekarang ini Mesias memiliki mata yang berfungsi hanya satu saja. Ini membuat orang banyak berspekulasi bahwa inilah Dajjal yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, di Israel, tempatnya orang Yahudi, dihebohkan dengan kemunculan adanya Mesias atau penyelamat mereka. Orang-orang di Indonesia banyak yang berspekulasi bahwa itu adalah Dajjal, sampai-sampai banyak diberitakan di website-website. Di sini saya melihat sebuah berita dengan judul "Detik-detik sosok diduga Dajjal tiba muncul di Israel bikin geger". Begini penampakannya bikin merinding. Coba kita bacain dulu sedikit ya. Baru-baru ini video sosok pria diduga Dajjal muncul di Israel viral di TikTok. Kemunculan diduga Dajjal tersebut jelas menggemparkan sosial media. Pasalnya sosok diduga Dajjal itu memiliki kemiripan ciri-ciri dengan sang juru selamat palsu. Lantas benarkah sosok tersebut merupakan Dajjal, sang Mesias bangsa Yahudi? Coba kita simak dulu aja videonya yang viral banget itu ya di TikTok dan banyak direupload oleh banyak orang gitu ya, banyak akun. Coba kita simak nih ya videonya. Mesias, the Messiah, has arrived in Israel. Jadi memang disambut baik oleh orang-orang Yahudi ya, oleh rabinya Yahudi. Rabi Yahudi itu maksudnya adalah pemuka agamanya Yahudi. Dan banyak dikejar oleh orang-orang yang mau bersalaman. Dan sepertinya orang-orang di sana memang benar-benar percaya bahwa ini adalah Mesiasnya mereka ya, penyelamatnya mereka. Ya, seperti yang teman-teman lihat, benar-benar disambut hangat oleh orang-orang Yahudi kehadiran sosok yang dianggap Mesias ini. Ternyata terungkap orang ini bernama Yanuka Rapslomo Yahuda, dan orang-orang Yahudi mengagungkannya sebagai Mesias atau juru selamat karena melihat beberapa ciri-ciri yang mirip juru selamat seperti kepercayaan orang Yahudi yang memang ditunggu-tunggu sampai saat ini. Salah satu ciri-cirinya adalah Yanuka memiliki kelebihan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat. Ini klaim ya, entah benar apa enggak, yang jelas beritanya semacam itu. Katanya dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat seperti kanker, tumor, dan lain-lainnya. Selain itu juga dikabarkan bahwa Yanuka ini menguasai kitab-kitabnya orang Yahudi melebihi pemuka agama Yahudi itu sendiri. Padahal Yanuka mengaku tidak pernah belajar sebelumnya tentang kitab-kitab Yahudi. Namun ketika dites oleh para pembesar agama Yahudi atau pemuka agama Yahudi, semua yang diungkapkan oleh Yanuka adalah benar sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Dari banyaknya ciri-ciri inilah akhirnya beberapa orang Yahudi saat ini menganggap bahwa Yanuka ini adalah seorang Mesias atau penyelamat mereka yang selama ini memang ditunggu-tunggu. Namun yang sangat mengejutkan, ada juga kabar yang beredar bahwa Yanuka yang dianggap sekarang ini Mesias memiliki mata yang berfungsi hanya satu saja. Ini membuat orang banyak berspekulasi bahwa inilah Dajjal yang datang. Tapi teman-teman, tentunya ini bukanlah Dajjal besar ya, melainkan ini adalah Dajjal kecil, sebagaimana yang sudah pernah Rasulullah ingatkan kepada kita semua bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal-Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Jadi ciri-cirinya Dajjal kecil ini memang dia ngaku-ngaku, itu ciri-ciri awalnya. Dia ngaku sebagai nabi, ngaku bisa bicara dengan Tuhan, ngaku punya mukjizat, kekuatan ini dan itu. Tetapi kalau Dajjal besar itu tanpa
tanpa mengaku-ngaku memang dia sudah ketahuan bahwa dia adalah Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati, memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, hingga sampai akhirnya pada saat itu Imam Mahdi kewalahan dalam menghadapi Dajjal, sampai Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga diturunkanlah Nabi Isa alaihi salam untuk melawan Dajjal itu. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum Dajjal besar ini turun akan bermunculan Dajjal-Dajjal kecil yang seperti kita lihat fenomena saat ini ya. Banyak sekali orang-orang yang menyebar fitnah mengaku sebagai nabi, bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Memang kalau kita perhatikan di belahan dunia ini ya, di beberapa negara banyak sekali ya sosok yang bermunculan yang memiliki banyak pengikut dan dia mengaku nabi. Seperti di India sebelumnya itu muncul yang bernama Sai Baba. Dia memiliki pengikut jutaan orang yang berasal dari berbagai macam negara, bukan hanya dari negara India, karena memang Sai Baba ini selalu memperlihatkan kesaktian yang dia punya, yang dia klaim itu mukjizat, seperti bisa menggandakan uang gitu ya, bisa ya pokoknya kesaktian semacam itulah yang membuat orang terpukau menganggap dia sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Padahal yang semacam itu bisa aja sebenarnya dipertontonkan sulap ya, trik-trik sulap, atau memang dia bersekutu dengan jin hingga bisa memperlihatkan hal-hal yang memukau. Ya seperti itulah Dajjal-Dajjal kecil, dan seperti itu pula yang terjadi saat ini di Israel. Bagi saya ya, apa yang muncul di Israel itu dianggap sebagai Mesias hanyalah sebatas Dajjal-Dajjal kecil saja. Tapi sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan, memprihatinkan, yaitu masyarakat di Indonesia. Kita harus jujur dengan hal ini ya, dan kita sudah melihat beberapa hal yang sudah terjadi di Indonesia, mulai dari Samsudin yang menggunakan trik sulap untuk mengobati orang, itu dianggap wali. Kemunculan Joko Kendil yang ternyata terungkap dia mengidap gangguan jiwa, dianggap wali juga. Dan kemarin beberapa hari yang lalu keluarganya sudah menghubungi saya. Keluarganya meyakini dia gangguan jiwa. Yang pasti beliau berpindah dari satu tempat suci ke tempat suci yang lain, atau tempat yang disucikan oleh sebagian masyarakat. Dia ziarah dari satu makam satu ke makam yang lain. Tetapi dia mengaku naik macan putih. Buat saya, wong iki ketone halusinasi. Jadi coba bayangin guys ya, Joko Kendil yang sudah dianggap mengidap gangguan jiwa oleh bapaknya sendiri, tentu itu valid ya. Tapi di masyarakat malah diagung-agungkan sebagai sosok sakti, sebagai sosok wali yang memiliki khodam macan putih karena dia ngakunya seperti itu. Yang salah bukan Joko Kendilnya. Joko Kendil kan mengidap gangguan jiwa. Kita tentu tidak bisa menyalahkan orang yang dalam mengidap gangguan jiwa. Yang kita salahkan adalah kok masyarakat kita itu mudah banget percaya dengan hal semacam itu. Yang lebih parah lagi, yang belakangan ini viral dengan terang-terangan juga, dia menyesatkan banyak orang, iming-imingannya tingkatan spiritual tertinggi, ma'rifat gitu ya, yaitu Weldo. Bayangin, dia terang-terangan ngajak orang untuk meninggalkan agamanya untuk sampai pada tingkatan ma'rifatullah katanya. Lama-lama kalau Weldo ini nggak dicegah bisa ngaku nabi juga, karena ini berbahaya sekali. Dia itu udah bisa masuk ke acara keagamaan-agamaannya orang Islam seperti Maulid Nabi, diundang ke sana, di acara pengajian diundang ke sana. Kan seseorang yang terkenal sebagai budayawan, juga terkenal sebagai dai, memuji-muji Weldo, meninggi-ninggikan Weldo. Ya seperti inilah dajjal-dajjal kecil yang Rasulullah sudah peringatkan kepada kita semua bahwasanya akan muncul nantinya orang-orang seperti ini yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku punya mukjizat ini dan itu. Kalau dajjal kecilnya saja sudah mampu mempengaruhi jutaan orang, ribuan orang, ratusan orang, gimana dajjal besarnya nanti? Lebih parah lagi pastinya. Karena itulah tadi saya katakan bahwa di Indonesia lebih memprihatinkan lagi, karena orang sangat mudah percaya dengan orang-orang yang ngaku punya kesaktian ini, kesaktian itu. Namun kalau kita perhatikan fenomena ini terjadi di seluruh dunia, semuanya punya satu bungkusan yang sama yang mampu mempengaruhi banyak orang. Inilah rahasianya yang harus kita ketahui, yaitu dia selalu membungkus dengan agama. Maka dari itulah Rasulullah sudah mengingatkan kita di jauh-jauh hari bahwa seseorang tidak akan pernah tersesat di dunia maupun di akhirat kalau dia memegang teguh dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itulah kita harus selalu mendakwahkan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah agar banyak yang terselamatkan dari dajjal-dajjal kecil yang berbahaya sekali. Oke teman-teman, semoga kita semuanya bisa menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.